selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya kita boleh memasuki semester kedua di tahun ajaran ini. Anak-anak, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 3-9. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung untuk memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan yang baru kita dengar adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak yang mengikutinya. Melalui perumpamaan penabur ini, ada 3 hal yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan apa yang ingin diajarkannya. 3 hal itu ialah penabur, benih, dan tanah. Anak-anak, penabur dipakai Tuhan Yesus sebagai gambaran orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan benih dipakai Tuhan untuk menggambarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para penabur. Dan tanah sebagai hati manusia yang menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Lalu, apa yang ingin diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Anak-anak, dalam kisah perumpamaan ini, ada 4 contoh tempat yang disampaikan Tuhan Yesus untuk menjelaskan di mana benih yang dibawa penabur itu jatuh. Tempat pertama, benih itu jatuh yaitu di pinggir jalan. Benih itu tidak bisa bertumbuh dan akhirnya dimakan oleh burung-burung yang lewat. Maksud dari bagian ini, Tuhan Yesus menjelaskan mengenai respon orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga firman yang didengar itu berlalu begitu saja. Contohnya, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian, kamu mendengarkan sambil bermain game atau melakukan kegiatan lain, sehingga kamu tidak fokus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Akhirnya, kamu tidak tahu apa yang Tuhan ajarkan hari itu, dan kamu tidak memperoleh berkat apa-apa. Tempat kedua, benih itu jatuh yaitu ke tanah yang berbatu. Anak-anak, ternyata benih ini sempat bertumbuh namun cepat layu. Maksud dari bagian ini, Tuhan Yesus juga menjelaskan tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak sungguh-sungguh memahami dan mempercayai firman itu. Maka saat menemui kesulitan atau masalah, dia lalu cepat marah kepada Tuhan, tidak mengingat firman-Nya dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Tempat ketiga, benih itu jatuh di semak berduri. Anak-anak, benih ini juga sempat bertumbuh sebentar, namun karena dihimpit oleh semak duri, benih yang baru tumbuh itu pun mati. Bagian ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman itu dengan baik, tetapi dia tidak mau meninggalkan hidup yang duniawi. Sehingga ketika ada hal yang membuatnya itu khawatir karena kondisi hidupnya yang tidak sesuai harapan, ataupun ada kesenangan dunia yang lebih menarik buat dia, maka dia tidak lagi mempedulikan firman Tuhan yang pernah diterimanya. Pada akhirnya ia tidak lagi percaya pada firman yang ia dengar dan menjauh dari Tuhan. Tempat keempat di mana benih itu jatuh adalah di tanah yang subur. Anak-anak, dikatakan bahwa benih itu lalu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Bagian akhir ini menjelaskan bagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan dengan benar dan menjaga dirinya dari godaan dunia sekitarnya, sehingga
firman yang didengar itu kemudian bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya membuat dia memperoleh berkat dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Anak-anak, dari 4 contoh tempat di mana benih jatuh dalam perumpamaan ini, kamu pasti dapat membedakan tempat yang tepat untuk benih bisa bertumbuh dengan baik. Tentu tempatnya haruslah tanah yang subur. Nah, anak-anak, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada setiap anak-anak Tuhan untuk belajar menjadi seperti tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik. Benih firman Tuhan dapat bertumbuh jika hati kita sebagai tempat firman itu bertumbuh, disiapkan dengan baik. Kita harus memiliki hati yang selalu rindu untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi hari esok, namun karena firman Tuhan sudah bertumbuh di dalam hati kita, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Melalui setiap perkataan, tingkah laku, dan sikap hidup kita yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin.